Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Lebih waktunya lagi. Bapak Ibu Saudara di Tuhan, minggu ini kita kembali bersekutu bersama di sini. Kita boleh merayakan bahwa selama seminggu ini betapa penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam segala macam. Kita menyadari atau tidak menyadari, pastilah semua boleh kita lewati apabila Tuhan bersama kita. Itulah yang kemudian mengajak kita pada minggu ini untuk semakin menghayati, semakin mengalami betapa perlindungan Tuhanlah yang membuat hidup kita boleh seperti yang Allah inginkan. Dan itulah yang menjadi topik atau tema dari firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21. Demikian bunyi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesaran. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar mengisi dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu kita ini disebut Minggu Estomi. Itu diambil dari bahasa Latin yang tertulis di Mazmur 31 ayat 2, Estoni in Deum protector. Artinya, padamu Tuhan aku berlindung. Jadi Estoni itu seperti padamu aku. Esto itu toa mi mea, ya. Estoni padamu Tuhan aku berlindung. Itu yang selalu dirayakan oleh gereja 50 hari sebelum Paskah. Jadi pandangan iman kita sejak setelah Epifanias mengarah kepada Paskah supaya kita boleh bersama-sama dengan seluruh orang percaya mendapat keselamatan yang baik. Hari ini Minggu Estomi ini mengajak kita untuk semakin mengenal Yesus Kristus Juru Selamat kita dan semakin percaya bahwa Dialah yang melindungi dan menuntun kita menjalani kehidupan yang penuh berkat, terutama seminggu ini, dan banyak karunia yang telah kita peroleh meskipun di dalam hidup ini banyak juga soal-soal, banyak cobaan yang kita alami, banyak pergumulan,
ada macam-macam yang bisa kita lakukan. Tetapi hari ini kita diajak, ya sudah, biarlah pergumulan akan menjadi pergumulan. Sebab seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam dia segala perkara dapat ditanggung di dalam dia yang memberi kekuatan. Jadi eskomi ini adalah perasaan, keyakinan, dan iman penuh bahwa kita aman dalam perlindungan Tuhan Yesus, Sang Raja mulia. Pertanyaan sekarang, kita boleh mengatakan, saya ini adalah orang yang sangat hati-hati, yang sangat waspada, sehingga saya jarang mengalami accident di dalam. Mungkin saja kita boleh katakan saya adalah orang yang menjaga diet yang seimbang sehingga tidak mungkin saya sakit. Puji Tuhan, kalau memang dengan gaya hidupnya dia jarang sakit. Puji Tuhan. Tetapi kita juga boleh mengatakan saya yang telah bekerja keras sehingga saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Puji Tuhan kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi di atas semua ini kita tidak mungkin mendapatkan apapun apabila Tuhan tidak memberikannya kepada kita. Kita tidak mungkin terlindung dari apapun kalau bukan Tuhan yang memberi perlindungan. Kita aman dan terlindung bukan hanya karena kemampuan kita sendiri, tetapi juga karena Tuhan membiarkan kita supaya tidak ada, saya pernah mengatakan, tidak ada brankas yang cukup tebal untuk bisa lepas dari perampok, dari maling, dari penjahat. Kan seperti itu. Tidak ada bank yang lebih aman untuk mengatakan it's impossible to be wrong. Tidak ada itu. Dan tidak ada orang yang mengatakan yang ekstra hati-hati it's impossible to have an accident. Tidak ada. Bahkan, ini yang luar biasa hidup manusia ini. Bahkan orang yang merasa paling berkuasa, yang bisa memiliki segala-galanya, yang memiliki power segala-galanya, justru itu sebenarnya orang yang paling tidak aman, bukan? Presiden misalnya, atau raja, atau perdana menteri, premier di Malaysia ini, itu kan selalu dikawal oleh bodyguard, kan begitu kan? Itu kenapa? Padahal dia adalah pimpinan dari seluruh tentara yang ada di negeri ini. Dia bisa mengatakan tangkap siapa, tangkap siapa, tangkap siapa. Tetapi justru itu adalah orang yang paling tidak aman. Dan itulah orang yang memiliki pengawal, bodyguard yang paling banyak. Itu anehnya di dunia ini. Orang yang paling kaya di Malaysia ini, siapa orang paling kaya di Malaysia ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu yang paling kaya? Kalau nggak tahu yang paling kaya berarti nggak ke rumahnya kan? Maksud saya begini, kalau ada bapak ibu saudara yang tahu orang yang paling kaya, coba cek ke rumahnya. Pasti banyak juga pengawal, pasti security-nya berlapis-lapis kan? Kalau orang paling kaya, artinya kalau dia kehilangan 1 miliar ringgit misalnya, bisa saja dia besoknya sudah dapat 100 miliar ringgit dari insurance kan seperti ini. Tetapi tetap saja semakin dia kaya, semakin dia menumpuk harta, semakin dia merasa tidak aman. Siapa orang yang takut kehilangan berlian? Tentu adalah orang yang memiliki berlian, bukan? Kalau tak ada berlian, tidak mungkin dia takut kehilangan. Itu hidup manusia di dunia. Orang yang paling tidak aman adalah orang yang paling berkuasa, orang yang paling kaya, orang yang paling terhormat. Tetapi ada kelebihan dari orang percaya bahwa dunia ini mungkin tidak safe bagi siapa saja, bahwa di mana-mana
ada danger, ada bahaya yang ada. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan niscaya akan selalu boleh terlepas dari segala bahaya yang tidak kita tahu. Tidak ada orang, Bapak Ibu Saudara, yang duduk depan saya ini yang bisa memastikan bahwa tadi datang dari rumah ke gereja ini itu 100% tidak mengalami celaka. Jangan. Seandainya tujuan kita tadi bukan ke gereja, bisa saja kita mengalami aksiden. Tetapi karena Tuhan tahu kita mau ke sini, maka Dia menjauhkan aksiden tanpa kita sadar. Itu mengajak kita untuk semakin percaya bahwa meskipun saya tidak punya banyak, bahwa meskipun saya tidak sehat-sehat betul, bahwa meskipun saya tidak seperti orang lain yang punya segala-galanya, bahwa meskipun saya banyak kekurangannya, bahwa meskipun saya banyak dosanya, tetapi ada saja berkat Tuhan yang saya dapatkan di dalam hidup yang tidak saya sadari. Seringkali kita telah lolos dari aksiden tanpa kita sadari. Karena kita tidak mengalami aksiden, we say nothing accident with you. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kecelakaan. Tapi siapa tahu, seandainya Bapak Ibu Saudara bukan orang yang percaya pada Kristus, bisa saja banyak hal terjadi. Tahu ini kan? Orang terkutuk masih ada yang datang ke sini. Malam 6 bulan ketika itu. Nomensen ini adalah the first missionary to bring gospel to other people. Jadi we call him the apostle of fire, rasul orang barat. Tetapi Bapak Ibu kita suatu hal, Nomensen ini dibenci oleh seorang dukun yang bernama Panaluka. Ada mereka betul di kisah, mereka betul di budaya pada dukun. Ada yang dapat umum yang punya lalu. Jadi karena dia seorang datu, kan ceritanya orang Batak dulu kalau sakit kan berobatnya ke datu. Nah, sesudah Nomensen datang, Nomensen bawa obat-obat dari Eropa, dari Jerman, kan? Jadi yang diarrhea, yang obat itu kan sekali kasih obat dari Jerman langsung sembuh gitu orang kan. Lalu orang-orang Batak gak lagi pergi ke datu. Padahal kan kehilangan banyak pasien dia rugi karena tak laku lagi dia punya praktik dukun. Lalu saking bencinya dia, karena dia very benci sama Nomensen, dia menyuap seorang pembantu Nomensen bernama Punro. Punro ini yang luar biasa. Punro ini bukan orang Batak, tapi orang Kalimantan. Ketemu dengan Nomensen di Amsterdam, Belanda, terluntar dari Amsterdam. Lalu ketika Nomensen tahu aku orang Indonesia, ya ayo kawani saya ke Indonesia. Jadilah Punro ini menjadi pembantu Nomensen, masak-masakan, nyuci baju dan segala macam. Tetapi oleh datu tadi, Panaluka menyuap, memberi suap kepada si Punro untuk meracun Nomensen melalui makanan. Dan Punro yang tergoda dengan uang menaruh racun ini di makanan Nomensen pada suatu malam. Punro berpikir bahwa besok pagi ketika Nomensen bangun, dia makan itu nasi, langsung gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Entah kenapa Nomensen itu bangun siang. Dia bangun kesiangan hari itu, sehingga dia tidak lagi menyantap sarapan yang sudah dingin. Lalu dia kasih itu ke seekor anjing di halaman.
tahu dia diracun oleh si Punro. Sesudah anjing itu mati, dan dia kemudian mengusir si Punro untuk pergi. Begitu cara Tuhan menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Mensen tidak pernah tahu ada racun di breakfast, tetapi Tuhan bekerja untuk menjauhkan mereka. Jadi kalau ada orang yang selalu bangun siang, tapi jangan juga merasa kalau saya bangun siang, siapa tahu ada racun dari pagi. Kalau bangun siang malas, namanya itu lazy. Mensen tidak everyday dia bangun siang, only that day, hanya hari ini. Nah, kalau ada di antara kita yang setiap minggu 7 hari dalam seminggu selalu bangun siang, it's not about poison, you are lazy. Persoalannya bagi kita sekarang, saudara, bagaimana kita boleh merasakan keamanan di dalam perlindungan Tuhan? Itu yang menjadi tema kita. Kristus itu adalah Raja yang memiliki apapun untuk membuat kita aman dan nyaman, walaupun banyak yang kita alami. Hari ini Injil mengatakan kepada kita ada 2 hal yang boleh kita rasakan supaya kita aman di dalam hidup. Yang pertama adalah mendekat kepada Tuhan untuk mengalami kehadiran Kristus setiap waktu. Boleh kita simpulkan dari ayat 16 sampai 19. Kesaksian Petrus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Raja dan kami telah hidup bersama Dia every day dulu, dan kami mendengar bahwa Allah Bapa yang mengatakan kepada Dia bahwa Dia adalah the only beloved Son of our Father. Kita boleh menyaksikan kuasa Tuhan di dalam hidup hanya kalau kita dekat dengan Dia. Kedekatan itu yang menentukan sejauh mana Tuhan akan memberi kita rasakan. Tidak mungkin suami dan istri itu dulu sebelum menikah jauh-jauhan dan tidak saling mengenal, lalu kemudian entah bagaimana somehow tiba-tiba menikah. Kan tidak ada. Harus mengenal dulu. Sesudah dikenal harus lebih akrab dulu. Sesudah akrab baru kemudian berbicara tentang rencana. Kan seperti ini. Bahkan kalau ini yang muda-muda pun ada yang mendekati melalui medsos misalnya, kan tidak mungkin langsung mau kan? Walaupun di medsos dibayar apa itu namanya chat itu di Facebook, orang itu beta mengundi Allah kan? Dia kan orang kenal kan? Pasti kenal dulu. Dan semakin dekat, semakin baik pengenalan itu, semakin yakin kita. Dengan Tuhan juga seperti itu. Dan Tuhan juga dengan kita seperti itu. Yesus adalah gembala yang baik yang mengenal setiap domba-domba yang digembalain. Tetapi seandainya itu bukan domba yang digembalakan Yesus, itu adalah kambing atau lembu yang digembalakan yang lain, tentu Yesus tidak mengenal. Maka kesempatan bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kita, supaya Tuhan juga semakin mengenal Dia di dalam hidup sehari. Semakin sering kita menyebut nama Yesus di dalam hidup, tidak hanya berdoa, tetapi melakukan apapun in the name of Jesus, itu adalah zimat yang paling mujarab dari orang Kristen. Sebab apa? Segala sesuatunya dia lakukan in the name of Jesus. Kalau kita seperti itu, tentu Yesus akan mendengar. Wah, ini setiap waktu, setiap apa yang dia lakukan, setiap dia keluar rumah, setiap dia mau ke kilang, setiap dia mau kerja, setiap dia mau pandu kereta, selalu menyebut Yesus. Itu yang membuat kita semakin berani mengungkapkan apapun yang kita ingin minta. Jangan apapun yang terjadi langsung tangan ini cepat membuat posting di Facebook, bukan? Terutama yang muda-muda ini. Kalau hatinya sakit, langsung dia bilang di
Facebook apa itu wall Facebook dengan warna yang merah. Dia bilang, kau terkutuk menyembah, sakit hati aku kau. Tuhanlah yang menghukum menyembah musik. Tapi dia lupa berdoa untuk mengatakan Tuhan saya disakiti oleh si X. Dia malah maju ke Facebook. Lah Tuhan akan bingung. Kenapa Tuhan bingung? Sebab Tuhan tak punya Facebook. Dia tidak bisa bilang, Tuhan waktu itu kami putuskan saya posting di Facebook. Kenapa tak dengar? Tuhan bilang, kamu gini kan? Tuhan tak punya Facebook, tapi Tuhan punya telinga untuk mendengar semua doa. Pergumulan kita akan didengar oleh Tuhan Yesus apabila kita dekat kepada Dia. Pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana kedekatan itu kita pelihara. Itulah yang ada di ayat 20 dan 21. Rasul Petrus mengatakan, read your Bible, read. Jangan cuma dengar, tetapi juga membaca dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang polos, yang plain. Tidak perlu harus bicara apa ini artinya, maksud ayat ini. Biarkan Tuhan melalui Roh-Nya yang berbicara ketika kita membaca firman. Setiap hari Minggu, kita buat kita pulang tujuh waktu jemati, tahu dalam kita tinggal lebih. Tahu dong? Di situ kan selalu ada 5 hari ya, Pak Sekretaris ya, renungan harian yang bisa membantu kita setiap waktu. Kalau hurufnya terlalu kecil, jangan jadi alasan. Beli kacamata biar lebih jelas membaca renungan harian ini. Tapi itulah cara kita untuk dekat kepada Tuhan. Karena setiap hari kita boleh disapa oleh firman Tuhan. Dan itu yang memandu kita. Hanya membaca, tidak perlu menafsirkan. Mulai besok sampai hari Jumat ya. Kalau ada yang komplain hurufnya terlalu kecil minggu depan, kita berusaha sampai tadi ya. Itu cara kita. Read your Bible, read the word of our God. Itu cara kita untuk memelihara hubungan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu di dalam 2 Timotius 3 yang 16-17 dikatakan begini. Tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar itu memberitahu apa yang kita tak tahu, untuk menyatakan kesalahan, artinya kita tahu yang benar, kita tahu yang tak benar, untuk memperbaiki kelakuan, artinya supaya kita bisa menyapa orang dengan sopan, untuk berlaku dengan baik, good attitude in our living every day, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk membuat kita semakin tahu bahwa kebenaran Allah itu adalah yang paling terutama di dalam hidup. Itu gunanya membaca. Kalau sekarang saya minta Bapak Ibu Saudara membanding-bandingkan, banyak mana membaca status orang di Facebook atau membaca renungan harian yang kami berikan dengan huruf-huruf yang kecil itu setiap hari? Banyak mana? Atau membaca WhatsApp gitu ya? Sudah, kita nggak usah menghakimi. Kalau lebih banyak baca Facebook, saya bilang bertobatlah. Mulailah, kalaupun tetap lebih banyak kita apa? Kalau ada yang jualan tak apa lah ya. Lebih banyak untuk medsos, tidak apa. Yang penting adalah jangan kesampingkan Tuhan di dalam hidup. Itu poin. Untuk memahaminya kita harus membaca dan percaya, dan disitulah Roh Kudus itu akan menuntun kita memiliki pengertian tentang maksud Tuhan di dalam hidup. Orang yang berlindung aman di dalam Tuhan adalah orang yang selalu memanggil Tuhan di dalam hidupnya setiap waktu. Walaupun demikian, ada juga cabaran, ada juga cobaan, ada juga kesulitan. Bisa saja iman orang itu goyah. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan pasti menyadari bahwa even ini cobaan
itu terlalu berat bagi saya, bahwa penyakit ini terlalu berat bagi saya, percayalah, Tuhan sesungguhnya telah lebih dulu menyingkirkan cobaan yang jauh lebih besar dibanding yang kita alami. Coba kita lihat, ini memang animasi. Kita lihat apa yang terjadi di dalam hidup kita ini. Boleh dibuka? Ada volumenya? Memang cocok HKBP menuntut pilih seni berbeda. Kalau lakukan dalam teknis, boleh? Dalam hidup ini kita kadang-kadang merasa tidak punya siapa-siapa, dan kita mungkin takut hidup sendiri, dan itu alasan kenapa kita berdoa. Meminta kepada Tuhan untuk melindungi kita. Tapi seolah-olah Tuhan kita tidak terjawab. Cabaran datang, eksiden datang, tantangan datang. Dan iman kita kemudian goyah. Kita bilang kepada Tuhan, saya sudah berdoa, tetapi kenapa cobaan ini datang? Dan kita mungkin marah kepada Tuhan, kenapa membiarkan kita begini terus. Situasi semakin buruk, bahkan ketika saya meminta pertolongan, seolah-olah Tuhan membiarkan dengan senang hati penderitaan yang terjadi pada kita. Tapi tanpa kita sadari, ada cobaan yang datang kepada kita, tapi kita terhindar. Ini seperti batu yang berdarah, tetapi bukan darah dari kita, dan itu tidak mengenai kita. Cuma kita yang membuka bahwa Yesus melindungi kita dari semua bahaya yang besar. Ketika tantangan yang tidak mampu di dalam hidup kita, yang tidak bisa kita lakukan, sesungguhnya Dialah yang menanggung. Dialah yang melimpahkan darah. Begitu orang yang percaya akan dalam Tuhan, banyak persoalan, banyak cobaan, banyak cobaan yang tidak mampir di dalam hidup kita, karena Yesus menanggungnya. Amin. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa di dalam ungkapan kami boleh selalu aman, terlindung, dan terhindar dari berbagai eksiden dan masalah. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk semakin mengenal-Mu, semakin berseru kepada-Mu setiap waktu, untuk menyebut nama-Mu ketika kami mau melakukan, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus untuk mengajak dan mengajar kami, untuk selalu merindukan firman-Mu yang menjadi panduan dalam kita, supaya kami benar-benar menjadi anak yang Engkau kasih, anak yang Engkau berikan karunia dan rezeki, terutama ketika kami jauh dari sana pemilik kami. Kami hidup sendirian di sini. Yakinkan kami bahwa Engkaulah yang menjaga kami dan melindungi kami.
Terus kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit atau mengalami penyakit dan pernah menjalani pengobatan. Diserahkan mereka semua ke dalam tangan. Biarlah ketika melewati penyakit itu, mereka boleh diserahkan iman bahwa Engkau tetap bersama mereka, bahwa Engkau akan membawa mereka ke jalan kesembuhan sesuai dengan kehendak. Jangan biarkan penyakit yang ada di dalam tubuh mereka menjadi alasan supaya menjauh daripada, tetapi biarkanlah penyakit itu menjadi jalan bagi mereka untuk mendapat karunia berupa kesembuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat di dalam pekerjaan mereka, kiranya Engkau memberi karunia, kesehatan, dan kekuatan kepada mereka, supaya semakin bersemangat untuk bekerja dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Begitu juga bagi anak-anakmu yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkanlah kepada mereka jalan yang mereka harus tempuh untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka minta sesuai dengan keahlian mereka. Jangan biarkan mereka putus asa ya Tuhan, dan berikanlah kepada mereka apa yang mereka mohonkan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang sedang merindukan pasangan hidup. Kami percaya ya Tuhan, bahwa sejak dari mulanya Kau menciptakan manusia untuk menjadi pasangan bagi yang lain. Kami juga percaya bahwa anak-anakmu yang merindukan pasangan hidup adalah mereka yang sedang Engkau sediakan untuk menemukan suami atau istri bagi mereka. Kiranya Engkau yang menuntun mereka kepada kebahagiaan di dalam menemukan pasangan, dan kuatkan mereka bahwa di dalam kesendirian mereka Engkau tetap menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga, terutama jemaat menjadi Kuala Lumpur ini, suami dan istri, orang tua dan anak. Engkau memberkati mereka dengan kebahagiaan dan sukacita dan kesehatan, supaya mereka tetap merindukan bersekutu bersama untuk melayani segala berkat yang Engkau berikan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sebentar mulai besok akan melangsungkan ujian. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberi hikmat dan pengetahuan kepada mereka. Ya Tuhan, jadikanlah anak-anak-Mu yang akan ujian ini menjadi bukti bahwa siapa saja yang meminta pengetahuan dan hikmat daripada Yesus Kristus akan berhasil melewati segala ujian. Berikan mereka pengertian yang mereka butuhkan, dan ingatkan mereka untuk selalu belajar mengulang pelajaran-pelajaran mereka, agar mereka boleh menjadi kebanggaan bagi orang tua mereka, kebanggaan bagi gereja kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah melalui anak-anak yang usia ini, anak-anak yang menyembah-Mu dan menyembah nama-Mu, mereka boleh menunjukkan kepada dunia ini bahwa siapa saja yang hidup di dalam nama-Mu boleh melewati ujian dengan baik. Jadikan mereka ya Tuhan menjadi kabar-kabar yang baik kepada seluruh masyarakat, pada siapapun di sekeliling mereka, bahwa Engkaulah yang menjadikan mereka boleh berhasil di dalam hidup. Selidikilah hati kami, semua pergumulan yang kami alami, semua pikiran yang ada di dalam pikiran kami. Engkau yang beri jalan keluar, dan Engkau yang menambahkan segala karunia yang sukacita bagi kami semua, dan juga bagi orang-orang yang kami kasih. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan.